Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan membahas mengenai tradisi ngabekten atau sungkeman di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tradisi sungkeman ini sudah ada sejak Kerajaan Mataram Islam berdiri. Keraton Yogyakarta adalah pecahan dari Mataram Islam berdasarkan perjanjian Giyanti yang ditandatangani oleh Pangeran Mangkubumi, Pakubuwono III dan VOC pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Keduanya adalah warisan Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada abad ke-16. Sungkeman sudah diselenggarakan secara turun-temurun, tetapi tidak ada literatur yang mengatakan dengan jelas kapan tradisi tersebut dimulai. Ngabekten digelar pada Hari Raya Idul Fitri selama 2 hari. Tradisi sungkeman dibagi menjadi dua, yaitu ngabekten kakung atau sungkeman untuk putra dan ngabekten putri atau sungkeman untuk putri atau wanita. Bagaimana jalannya tradisi ngabekten? Simak sampai tuntas tayangan ini. Sebelum berbicara lebih jauh soal ngabekten, kita ulas dulu pengertian ngabekten. Kalau dilihat dari asal katanya, ngabekten berasal dari kata bekti dari bahasa Jawa. Artinya berbakti atau tingkah laku seseorang untuk menghormat kepada orang tua atau yang dituakan dan orang yang dihormati. Tradisi ngabekten masih berlangsung di rumah-rumah keluarga Jawa, termasuk di Keraton Yogyakarta. Dalam Javanese English Dictionary, ngabekten berarti to show respect by kissing the knee of an older person on occasion for show one respect as above. Artinya, untuk menunjukkan rasa hormat dengan mencium lutut orang yang lebih tua. Pada kesempatan untuk menunjukkan rasa hormat seperti di atas. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal istilah bakti. Bakti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pernyataan tunduk dan hormat, perbuatan yang menyatakan setia. Dalam masyarakat Jawa, ngabekten dilakukan pada saat dilaksanakan upacara lingkaran hidup, misalnya tetesan, supitan, tarapan, upacara perkawinan, dan saat hari raya Lebaran atau Idul Fitri. Maksud dari penyelenggaraan tradisi ngabekten adalah sebagai ungkapan rasa hormat dan terima kasih kepada Sri Sultan sebagai junjungan mereka yang telah memberikan rezeki dan pengorbanan selama mereka mengabdi di keraton. Selain itu, tradisi ngabekten di keraton juga dimaksudkan untuk meminta maaf kepada junjungannya atas segala kesalahannya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tradisi ngabekten juga diselenggarakan dengan maksud untuk memohon doa restu orang tua supaya tidak mendapat halangan dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Kapan tradisi ngabekten mulai dilakukan? Tidak ada literatur yang menyebutkan secara detail kapan tradisi ngabekten ini dimulai. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Jawa zaman dahulu lebih dekat dengan tradisi lisan daripada tradisi baca tulis. Sumber-sumber yang ada hanya memberikan keterangan bahwa tradisi ini dimulai sejak zaman dahulu atau sejak zaman para leluhur. Tidak jelas kapan bulan dan tahunnya. Mengapa tradisi ngabekten terus dilestarikan? Karena tradisi ini memiliki beberapa fungsi.
Pertama, tradisi ini dapat menanamkan nilai kedisiplinan. Dalam ngabekten, peserta harus taat dengan sejumlah aturan. Semakin sering peserta terbiasa menaati aturan, maka mereka akan semakin disiplin. Kedua, tradisi ini memiliki fungsi menanamkan nilai sopan santun, terutama sopan santun terhadap orang yang lebih tua atau yang status sosialnya lebih tinggi. Ketiga, menanamkan nilai ketertiban, bahwa setiap peserta ngabekten harus tertib satu persatu menghadap sultan sesuai urutan yang telah ditentukan. Keempat, tradisi ini berfungsi menanamkan nilai kesabaran. Kesabaran didapatkan ketika menunggu antrean, berjalan jongkok menghadap sultan, dan lain-lainnya. Kelima, tentu saja nilai persaudaraan. Ketika tradisi ngabekten, seluruh keluarga besar kerajaan beserta peserta ngabekten bertemu untuk saling bersilaturahmi, saling menanyakan kabar, dan beramah tamah. Bagaimana pelaksanaan ngabekten di Keraton Yogyakarta? Tradisi ngabekten di keraton ada perbedaan antara dulu dan sekarang. Dulu, tradisi ngabekten pernah diadakan selama 1 minggu berturut-turut, kemudian menjadi 3 hari berturut-turut, dan terakhir sampai saat ini hanya diadakan selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada bulan Syawal, tepatnya tanggal 1 dan 2 Syawal. Tanggal 1 Syawal untuk kaum laki-laki dan tanggal 2 untuk kaum wanita dan abdi dalem Reh Kawedanan Kapangulon dan abdi dalem Reh Kawedanan Hageng Sriwandowo bagian Puroloyo. Dalam pelaksanaan tradisi ngabekten, waktunya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pada tanggal 1 Syawal untuk kelompok laki-laki, kelompok pertama dimulai pagi hari pada jam 9 setelah selesai sholat Idul Fitri. Kelompok pertama terdiri dari para pangeran, sebagian putra sultan yang telah dewasa tetapi belum diangkat menjadi pangeran, para menantu atau suami putri sultan yang berpangkat Kanjeng Pangeran Haryo dan belum kawin lagi, para abdi dalem bupati sampai dengan abdi dalem yang berpangkat Kanjeng Pangeran Haryo. Kemudian kelompok kedua dimulai jam 13 atau jam 1 siang. Kelompok kedua ini terdiri dari para abdi dalem yang berpangkat Bekel Enom sampai dengan abdi dalem yang berpangkat Wedono. Kelompok ketiga dimulai jam 15 atau jam 3 sore. Kelompok ketiga terdiri dari para putra sultan yang belum dewasa, para cucu sampai canggah laki-laki sultan, para suami cucu sampai canggah perempuan sultan, para duda dari cucu sampai dengan duda dari canggah sultan yang belum kawin. Tradisi ngabekten pada tanggal 2 Syawal untuk kaum wanita, namun ada sekelompok yang terdiri dari kaum laki-laki. Pelaksanaan tradisi ngabekten pada tanggal 2 Syawal juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama dimulai jam 9. Kelompok pertama terdiri dari prameswari, para putri sultan yang belum kawin, para janda sultan yang belum kawin lagi, para istri pangeran, para janda pangeran yang belum kawin lagi, para cucu perempuan sultan, para istri cucu laki-laki sultan, para janda dari cucu laki-laki sultan yang belum kawin lagi, para istri abdi dalem bupati sampai dengan para istri Kanjeng Pangeran Haryo, para janda dari abdi dalem bupati sampai dengan
para istri Kanjeng Pangeran Haryo, dan para janda dari Kanjeng Pangeran Haryo yang belum kawin lagi. Abdi dalem putri yang berpangkat bupati dari daerah. Sedangkan kelompok kedua dimulai jam 13 yang terdiri dari para abdi dalem kepara yang berpangkat Bekel Enom sampai dengan yang berpangkat Ria Bupati Enom, para cicit sampai dengan para canggah perempuan sultan, para istri cicit sampai dengan para istri canggah laki-laki sultan, para janda dari cicit sampai dengan para janda dari canggah laki-laki sultan yang belum ataupun tidak kawin lagi. Kelompok ketiga terdiri dari para abdi dalem kawedanan Kapangulon, para abdi dalem reh kawedanan Hageng Sriwandowo bagian Puroloyo, misalnya abdi dalem Kaji Rolasan, abdi dalem Suronoto, dan abdi dalem juru kunci makam kerabat keraton. Mereka mulai ngabekti pada jam 20 atau jam 8 malam. Waktu tersebut harus tepat, terlebih kalau Sri Sultan sudah duduk. Mereka tidak boleh menyusul, kecuali mereka yang sedang mendapat tugas mengawal gunungan. Lalu, di mana ngabekten dilaksanakan? Pada tanggal 1 Syawal, tradisi ngabekten diadakan di Bangsal dan Tratak Bangsal Kencono, kecuali kelompok ketiga, pelaksanaannya di Bangsal dan Tratak Bangsal Proboyekso. Kurang lebih 1 bulan sebelum pelaksanaan, Kawedanan Hageng Sriwandono Kraton Yogyakarta mengeluarkan buku berjudul Pranatan Pasuwanan atau Parakan Ngabekten yang berisi peraturan ngabekten pada bulan Syawal. Buku tersebut dibuat setiap tahunnya dan disebarluaskan sebagai buku panduan pelaksanaan ngabekten. Urutan duduk dalam tradisi ngabekten juga sudah diatur. Urutan duduk dimulai dari kerabat paling dekat dengan sultan. Soal pakaian yang digunakan juga sudah diatur, baik untuk laki-laki maupun wanita. Ketika pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, semua berpakaian kebesaran. Untuk laki-laki mengenakan kain kampuh, bercelana panjang putih, berkuluk biru, tidak berbaju dan tidak bersandal. Busana untuk abdi dalem bupati hanya kuluknya yang putih, sedangkan wanitanya mengenakan kampuh, tidak berbaju dan tidak bersandal. Setelah zaman Jepang, dalam pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, pakaian kebesaran tidak digunakan lagi. Hanya berpakaian biasa tetapi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya menggunakan kebaya warna-warni tetapi tidak menggunakan kutu baru. Ada yang mengenakan peranaan, atela dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan ngabekten di Kraton Yogyakarta terdapat larangan-larangan yang harus dipatuhi. Antara lain, pertama, pakaian yang dikenakan tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang ditulis dalam buku pranatan. Kedua, kalau Sri Sultan telah hadir dalam pelaksanaan ngabekten, yang datang terlambat dilarang menyusul, kecuali abdi dalem yang sedang melaksanakan tugas menyerahkan hajat dalam gunungan kepada abdi dalem penghulu diperbolehkan menyusul. Ketiga, mundur dan majunya yang akan ngabekti harus menunggu perintah dari Sri Sultan. Kalau ada yang mundur sebelum selesai, tidak diperbolehkan kembali lagi. 4. Selama sowan, tidak diperbolehkan membaca, berkata keras-keras, menunjuk ke arah sesuatu, terlebih kalau Sultan telah hadir. 5.
pada saat ngabekti tidak boleh menyandang senjata tajam. 6. Harus urut satu persatu dan rapi sesuai dengan urutan dalam peraturan. Demikianlah gambaran mengenai tradisi ngabekten atau sungkeman pada Hari Raya Idul Fitri di Keraton Yogyakarta. Tradisi yang berlangsung sejak era Mataram Islam itu sampai kini masih dilanggengkan, mengingat nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi tersebut. Oke teman-teman, episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Untuk teman-teman yang tidak mau ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah yang lebih seru yang mungkin kawan-kawan belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.